Episode ke-11 Sinar Injeksi. Ayo kita mulai. Ya, halo teman-teman, balik lagi nih ke Siniar Injeksi episode 11 ya. Yes. 11. 11 yang seharusnya udah episode 13 gitu ya. Ya. Jadi kita dua pekan kurang lebih kita libur karena kemarin ada agenda yang lumayan penting nih buat anak-anak otomotif. Naik hajinya anak otomotif. Pergi haji. Pergi haji anak otomotif. Mabrur. Amin. Jadi kita berlima semuanya ke Japan Mobility Show 2025. Pameran di Jepang. Sebenarnya ada 6 orang dari 6 orang. Detik, atas nama Detikcom ada 6 orang. Tapi satu lagi perwakilan dari Detik Finance. Nah, karena kita podcastnya Injeksi Detik Auto, nggak kita ajak ya Detik Finance ya. Udahlah kita aja lah. Kesian banget lagi sibuk Lagi sibuk ya. Ibarat band itu additional player ya. Additional Pemain player. cabutan. Nanti kalau kita butuhin kita ini lagi. Iya. Jadi teman-teman buat gambaran, kita tuh pergi ke JMS tuh diundang sama masing-masing brand. Ya. Brand-brand dari Jepang. Nah, dari pojok sana, Gue diundang sama Daihatsu. Gue jalan bareng Toyota. gue Honda. Gue Lexus. Gue sama Suzuki. Ya. Nah, sementara satu lagi Angga Angga Detik ya. Finance, dia jalan bareng Isuzu. Isuzu. Itu juga keren-keren sih mas yang di bawah ya. Betul. Kita dapat kiriman berita, foto, videonya tuh ya nunjukin bahwa ya semua maju lah di Jepang lah. Betul. Iya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dari siapa nih yang mau cerita? Mas Rangga dulu deh. Dari yang warna biru. Suzuki ya? Biru Suzuki itu mas. Kemarin gue ikut sama Suzuki berapa hari ya? Hampir seminggu lah kemarin. Jadi hari pertama itu pas sampai sana gue ke salah satu kota baru namanya Minami Osawa. Itu kota yang baru dibangun di Tokyo, baru 60 tahun lah usianya. Jadi Baru 60 tahun. baru ya? 60 tahun. Jadi kota baru yang kebetulan waktu itu dikembangkan sama pemerintah Tokyo untuk orang-orang orang-orang yang dari tengah kota Tokyo ke pinggiran kota gitu. Kota satelit berarti ya mas ya? Satelit gitu ya? Satelit. Nah di situ karena udah 60 tahun yang lalu, sekarang tuh orang-orang di sana tuh udah pada tua gitu. Jadi si Suzuki kerjasama sama startupnya di Jepang namanya Lombi, dia kerjasama bikin robot pengantar barang dan makanan dari 7-Eleven. Kerja sama 7-Eleven spesifiknya ya? Iya. Jadi ada 3 perusahaan itu, Suzuki, Lombi, sama 7-Eleven kerjasama untuk bikin robot atau kendaraan otonom lah ya. Kendaraan karena bentuk kendaraan kan. Iya. Itu untuk ngantar-ngantar barang. Kurir ya? Kurir kayak kurir online di sini lah, kayak ojek online di sini. Tapi bedanya di sana nggak ada supir gitu, nggak ada drivernya. Masuk robot. Langsung robot. Jadi dia benar-benar jalan sendiri, jalannya tuh di trotoar. Dia bisa deteksi kalau ada pejalan kaki, kalau ada objek-objek lain, dan dia bisa nyebrang. Dia tuh pakai apa mas? Berarti pakai LiDAR ya? Atau pakai sensor biasa ya? Sensor dan kamera. Dia bilang sih gitu, ada beberapa kamera dan sensor-sensor yang Di sekujur tubuhnya berarti ya? di sekujur tubuhnya gitu. Tapi berarti itu udah benar-benar dipakai ya? Real dipakai? Udah real nganterin dipakai. barang, orang udah bisa order kemudian dianterin? Udah, kemarin kita coba simulasi order, itu lucu juga sih. Kita yang order, kita ngejar-ngejar itu robot. Ngejar-ngejar. Oh, buat bikin konten. Buat bikin konten. Kayaknya berat kalau dipakai di Indonesia ya. bakal dicegat ya di tengah jalan ya. Di kilo bro. Di kilo ini. Robotnya nggak sampai. Kalau dia sampai, pesenannya hilang. Iya. Diambil ya. Lu jalan lagi gitu ya. Diambil pesanannya. Ya itu hari pertama ngecek. Itu berarti non JMS ya mas? non JMS. Nah di JMS yang ini ada kejutan juga dari Suzuki. Lumayan banyak sih, dia ngeluncurin kayak car listrik, masih konsep sih. Namanya Vision Sky. Jadi dia pengembangan dari konsep mobil listriknya Suzuki yang waktu itu disempet di IMS ya. Iya, Yang warna hijau atau kuning itu tuh. Apa namanya? IWX. Nah, itu pengembangannya di Vision Sky ini. Jadi rencananya akan diluncurkan tahun depan. Oh gitu? Itu dan Indonesia kebagian market nggak? Atau global dulu katanya? Karena dia segmen yang kayak car ya, kayaknya Jepang deh. Jepang ya. Nah, sementara Indonesia kan dia Suzuki udah komitmen kan akan meluncurkan si Vitara di tahun depan juga. Itu konsep mobil listrik kayak car, Vision Sky. Kemudian dari roda 2-nya ada Ivan Van namanya. Ivan Van. Jadi Suzuki Ivan Van yang dulu terkenal banget, yang motor-motor yang mungkin scrambler kali ya, buat main-main di pantai gitu. Pasir, betul. Yang di pasir. Dijadikan motor listrik sekarang. Jadi Satria nggak ada Satria. Indonesia kemarin kan. Satria itu. Nah, selain dua itu, si Suzuki juga dia majang
teknologi kendaraan alternatif. Jadi selain listrik dia punya kan udah punya hybrid juga ya, mild hybrid, kemudian strong hybrid juga udah punya di India. Nah di Japan Mobility Show kemarin dia ngeluncurin Suzuki Fronx yang udah bisa nenggak etanol. Etanol tinggi ya. Etanol kemarin sih dia di spesifikasinya nggak nyebut berapa untuk Fronx. Cuma si Suzuki punya roda 2-nya juga namanya Gixxer. Itu bisa sampai 85% etanolnya. Berarti E85 ya. E85 itu udah di India juga tuh. Sebenarnya kan mesin-mesin mobil modern udah pada bisa nenggak Betul, etanol. Ya. betul. Tapi kan ada regulasinya sampai S10 gitu S10 ya. di beberapa negara juga ada yang E20 kan. Nah ini sampai 85% Yang si Gixxer motornya ya? si Gixxer. Selain etanol juga ada kemarin Suzuki Victoris, dia baru launching di India. Kemudian dibawa ke Jepang kemarin, Japan Mobility Show. Cuma bedanya dia udah pakai bahan bakar kompres biometan gas Kotoran ya? dari kotoran sapi. Jadi gas yang dihasilkan dari kotoran sapi dari limbah. Jadi limbah pabrik susu dijadikan gas untuk menggerakkan si mobil itu. Biasa ya. Dia Berarti tapi itu prosesnya lumayan panjang ya, Mas? lumayan panjang tuh. Dan harus ada yang ngumpulin sih. Tapi Bukan langsung ya. Bukan langsung ya. Ini sapinya lo bawa. suruh boker. Tapi di India cocok sih. Maksudnya di India kan banyak sapi ya, karena sapi kan binatang yang disucikan kan di sana kan. Jadi kayaknya kalau gue lihat si Suzuki juga ngelihat potensi masing-masing negara kali ya. Di negara potensinya ini kemudian dikembangin sesuai potensinya gitu kelihatannya ya. Betul. Jadi emang di sana dia kerja sama pabrik susu, Mas. Pabrik susu kan ada apa namanya ternaknya gitu, kemudian si limbahnya diolah jadi gas. Dimanfaatin. Berarti ada pihak ketiga yang mengolah itu ya, Mas ya? Iya. Yang mengolah itu semua menjadi bahan bakar. Mager juga sih itu kan. Makanya gue kata jangan langsung ya. Lagi open recruitment tuh, mau Bagian ngapain? sambil lu sendiri juga bisa. Sambil gitu. Itulah, gue bilang jangan langsung ya, karena perlu ada mekanismenya pasti. Ditampung. Bu knalpotnya gimana ya? Bener. Jadi kalau lewat kita tahu, oh itu mobil. Cebek gitu. Si biji ya sebenarnya. Tapi itu kendaraan ramah lingkungan kan jadinya kan? Iya, kendaraan lingkungan. Jadi emang si Suzuki ini di JMS kemarin lebih mengedepankan kendaraan-kendaraan yang dia konsepnya multi pathway. Mirip Toyota ya? Mirip Toyota, iya multi pathway. Jadi beberapa teknologi yang ujung-ujungnya ke netralitas karbon, Karena fokusnya adalah menekan Emisi gas buang. emisi gas buang. Jadi kemarin ada etanol, kemudian gas, satu lagi hidrogen. Dia juga bikin motor Suzuki Bookman yang dengan itu penggerak hidrogen. Udah berkali-kali tuh dipajang ya? Iya, Bermain hidrogen tapi ya? belum dimasalin ya. Ini selain kendaraan ramah lingkungan, kemarin ada juga ini robot-robot canggih tuh. Jadi selain si LMA tadi yang ngantar-ngantar barang sevel, ada juga namanya mob. Aduh, gue lupa lagi namanya. Terus si robot Itu si robot berkaki 4. Jadi kayak Oh, iya. Bisa dinaikin yang itu bisa ya? dinaikin. Iya, Jadi iya, kayak iya. kayak apa ya? Kayak hewan, kayak hewan. Iya. Cuma di kakinya itu di ininya roda. Oh, dia roda ya? Roda. Jadi kalau jalan datar dia kayak motor mobil aja gitu jalan tapi kalau ada tangga dia naik. Iya, gue kemarin sempat ngeliat video yang lo buat tuh Mas itu sayangnya tapi nggak bisa dipraktekin ya. Dia Nggak kan bisa. ilustrasinya hanya di video yang mereka tunjukin ya. Ini masih konsep. Jadi dia mengembangkan dari 2023 itu dia ngembangin juga yang pertama. Nah, ini yang keduanya. Jadi lebih fleksibel, lebih apa ya? Lebih didesain lebih inilah. Lebih siap. Lebih siap untuk jalan nanjak di tangga gitu. Oh. Itu unik banget sih. Unik. Kalau Kawasaki jalan- juga bikin Iya, kan? Mirip kan? benar. Ada sendi-sendinya gitu di kaki-kakinya. Jadi bisa Kalau main. Kawasaki tapi kayaknya nggak ada rodanya. Iya, dan lebih besar kayaknya Lebih ukurannya besar kalau- kayak kuda gitu. Kayak kuda. Tapi kalau di jalanan ada kayak gitu aneh sih. aneh. Bukan aneh kali, karena bicara masa depan Iya mungkin sih. belum terbiasa. Ya itu kan si Suzuki kan karena di Jepang ya banyak orang tua jadi Iya. targetnya untuk memudahkan orang tua di sana ya kan. Lexus gimana bang? Gue ya. Ya kalau Lexus sebenarnya nggak kalah canggihan hebat sih. Ya Lexus kalau yang gue lihat ya, Lexus tuh kayak lagi mencoba gimana ya? Bermain lebih liar lah ya. Karena kan Toyota Group sendiri ya maksudnya. Memang menurut gue pribadi ya, dia lagi lebih memetakan marketnya masing-masing. Iya. Ya, kayak di sana dia kenalin Century kan Mas ya. Century betul, Century. Ya, Toyota Group memperkenalkan Century yang Sebagai brand baru ya? Brand baru dan brand Brand tunggal. tertinggi dari Toyota Group. Hmm. Nah, si Lexus bagaimana? Akhirnya kan menjadi pertanyaan besar dong. Tadinya kan
brand tertinggi Toyota itu kan dipegang Lexus. Kan. Ternyata Lexus ini tetap akan menjadi salah satu brand tertinggi Toyota. Brand luxury gitu ya. Luxury brandnya Toyota. Cuma bedanya adalah Lexus ini akan bermainnya lebih luas. Lebih masif. Segmennya lebih masif. Bahkan dia mengklaim di masa depan itu berkendara mewah atau luxury vehicle itu nggak cuma ada di darat, tapi ada di laut dan udara. Nah, di Japan Mobility kemarin itu, ya gue dikasih lihat, dia memperkenalkan beberapa konsep kendaraan di masa depan yang dinilai cocok di masa depan. Nah, dari LS sendiri, Lexus juga mengannounce kalau dulu LS itu adalah luxury sedan, sekarang diganti jadi luxury space. Luxury space. Nah, space-nya ini bukan hanya ruang, tapi lebih luas lah. Pemikirannya lebih luas, ide-idenya lebih segar, baik di udara, darat, dan laut. 3 matra tuh ya. Yoi, udah kayak Avatar gitu. Tapi sebenarnya Lexus sejak lama emang main di 3 itu kan. Betul. Dia sejak lama punya yacht, sejak lama Betul. punya apa namanya Helikopter. pesawat. Bukan helikopter, pesawat. Hobi ya? Pesawat aerobik. Iya. Oh iya, Sorry, betul. pesawat aerobik. Bukan Pesawat aerobik. Pesawat dua. Batik. Bener, dan di Jepang kemarin itu, di Japan Mobility itu diperkenalkan langsung semuanya, baik di udara, daratan, dan laut. Jadi ya beberapa konsep kayak kendaraan daratnya nih, atau enggak yang di jalanan biasa, dia memperkenalkan MPV luxury terbaru tuh. LS konsep itu ya. Betul. Yang 6 roda itu ya? Betul. Cuma itu, dia juga memperkenalkan LS Coupe konsep. Selain itu dia main mobil sportnya. Yang selanjutnya dia ngenalin yacht, katamaran. Yang satu lagi dia memperlihatkan pesawat. Oh, sama yang itu bang? Sama personal. Sama yang personal ya? Yang beneran cuma 1 biji gitu ya? Satu Betul. penumpang? Betul, di masa depan Lexus juga menilai bakal banyak nih pengendara yang personal. Artinya cuma dipakai untuk sendiri aja. Tapi emang pabrikan-pabrikan Jepang itu sebenarnya banyak yang nggak cuma main kendaraan mobil ya bang? Betul. Sejak lama kan sebenarnya Suzuki juga kalau di IMS, di Gias itu suka bawa tiba-tiba apa? Mesin Mesin tempel. tempel. Iya. Di Japan juga kemarin ada. Iya, artinya kan mereka bisa bermain di 3 alam tadi juga kan. Mungkin pesawat juga ada tapi nggak dibawa aja kalau ke Indonesia. Nah, gitu bedanya kan. Lexus ini adalah dia menempatkan dirinya sebagai luxury sih. Iya, betul. Mungkin ya sejalan juga sama ini ya sih Fis sebenarnya. Namanya kan udah berubah kan. Mobility. Dari Tokyo Motor Show jadi Japan Mobility Show. Jadi emang cakupannya lebih luas kan. Betul. Nggak cuma ngomongin motor atau mobil, tapi alat-alat mobilitas gitu. Apa aja Makanya dibawa ya, apa Mas? aja dibawa, yang Iya. penting ngebantu mobilitas. Kayak ke situ Iya, konsepnya. kayak tadi sampai kuda-kuda tadi. Udah. Gak penting-penting amat sebenarnya. Tapi kalau ada kuda beneran lebih menarik ya. Dalam pameran. Yang LM6 roda itu bakal diproduksi nggak sih? Kapan? Nah, sebenarnya dia belum Belum bocorin. bocorin. Kalau dibuat Lexus berarti nggak ada ya bang ya, yang dalam waktu dekat ya. Kalau tadi kan Suzuki kan udah kelihatan tuh, yang kayak 2026. bahkan beberapa mobil yang dari luar Jepang dibawa ke situ Iya, untuk iya. nunjukin kan. Kalau Lexus mah nggak ada kayaknya. Belum. Dia belum ngebocorin, tapi yang pasti ramah lingkungan. Tapi yang menarik sebenarnya Bang Upi bukan di JMS ya kan? Iya. Di luar dia beli S5 kan? Sampai beli PS5 Dia pas di Tokyo ya. Beli Bentley. Coba spill emang spill kegiatan lo di sana Bang. Nah, karena gue berangkat sama Lexus, dan Lexus mencoba memperlihatkan kendaraan di masa depan gimana aja, dan Lexus mencoba mengajak gue tuh sama rombongan kita Merasakan ya. Merasakan. Experience sih kuncinya sih. experience. Gimana sih kalau luxury itu seperti apa? Jadi gue diajak naik heli keliling Tokyo. Anjay. Jadi kalau kalian cuma naik mobil sih gue biasa. naik kereta. Dosa-dosa kita naik kereta ya dong. Iya, karena Lexus coba ingin ngebangun kalau luxury itu seperti ini loh. Gitu. Yang menarik itu ternyata Lexus di Jepangnya punya kembarannya Immersion ya Bang. Benar. Kan di Jakarta ada Immersion tuh di Bener. Sudirman. Di Sudirman ya. Ternyata Bener. di Jepangnya ada ya. Intersect namanya. Tapi Nah, kurang lebih iya. mirip ya Bang ya? Kurang lebih mirip, tapi dia lebih personal sih. Iya, terus yang uniknya toiletnya. Oh iya, diecast ya. Bocok banget diecast. Sebenarnya di immersion di Jakarta juga sama Bang. Oh iya? Sama tapi di dinding yang samping. Jadi kalau mungkin di Jepangnya dia atas gitu ya, kalau ini samping.
Oh, itu keren banget sih. Tapi kan di Jepang pas CFD nggak buka ya bang? Kalah berarti bang. Nggak ada juga kayaknya Di Jakarta pas CFD buka loh. Di Jepang nggak ada CFD kan? Nggak ada CFD. Oke lah. Ya seru lah, seru. Intinya seru. di pengalaman lah ya, Asli. merasakan ya. Perjalanan Jepang tahun ini itu wah banget sih buat gue. Nah, kalau lu gimana? Honda? Honda sebenarnya mirip kayak Lexus sih. Jadi Naik helikopter juga? Enggak. Sorry ya, Tapi gue naik kapal, Bang. Gue naik kapal Iya. di Hakone. 15 menit doang sih. Naik Shinkansen nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Ya. Naik bus doang Kok gitu. sombong-sombong? Ya jadi Honda tuh sebenarnya ditawarkan juga pilihan mobilitas sih. Mereka tuh mau flexing lah. Kalau sebenarnya pilihan kendaraan mereka tuh nggak cuma mobil sama motor doang. Mereka tuh bikin ya tadi kayak pesawat terbang juga bikin, Honda Jet, terus bikin mesin tempel juga. Bahkan roket luar angkasa mereka pajang. Jadi kalian bisa bayangin tuh datang ke pameran. Bahkan itu di Roket pintu ya? masuk, Mas. Di pintu masuk, jadi lu masuk ngelihat roket gitu segede gitu. Kayak mengejutkan banget sih. Om kalau nggak dikasih tahu sih orang nggak akan nggak apaan Apa ini ya? tinggi gini. Untung ada informasi ini roket ya. Itu lewat sampai atap kali. Jadi ujungnya nggak kelihatan. Iya. Atau kan ditambah ya ini ya tingginya. Kirain rigging nih, rigging lampu. Itu roket. Ya jadi roket itu bukan sekedar pajangan tapi udah diuji coba. Bahkan bulan Juni roket itu udah terbang cuman nggak menembus atmosfer sih, cuman sampai ketinggian berapa ratus meter gitu dan mendarat lagi. Tapi berhasil dan rencananya katanya akan mengorbit 2030. Wih, Dan itu bisa digunakan secara massal. Jadi nggak cuma disewakan tapi bisa digunakan secara massal. Jadi Honda tuh udah Massal tuh membayangkan. maksudnya Kayaknya nggak kita masalah amat sih. Bisa. Bisa kita naik gitu. Ada duit mah. Cuman nggak tahu bagaimana konsep pemesanannya ya. Tapi yang jelas orang biasa bisa naik. Gue tenang, Lexus juga bakal buat. Gak mau kalah. Apa ngadu jadi? Kenapa gue jadi? Undangan aja bang. Dia udah mau nyenengin apa SpaceX kali ya? SpaceX, yang betul. mau coba bawa turis Iya. ke luar angkasa kan? Iya. Oh. Kayaknya arahnya ke sana ya. Karena mereka tuh ngelihat katanya ya manusia tuh nggak berpindah-pindah di darat doang kok gitu. Di laut ada, bahkan di udara ada, di luar angkasa pun Visioner sekali berarti. ada iya. Terlalu maju pak, lu bilang gitu. Pak jangan dulu pak. Ada kali orang yang lagi suntuk dia ke luar angkasa kali ya gitu. Soalnya tadinya gue pikir itu roket cuman buat bawa satelit gitu loh. Jadi bukan buat penumpang, bukan Iya. buat mobilitas. Tapi emang jadi teknologinya Honda buat ya udah bawa satelit ke luar angkasa jadi apa ya? Segmen bisnisnya baru mereka lah. Iya. Gue pikir tadi gitu. Enggak sih, harusnya itu membawa penumpang Membawa sih penumpang harusnya. ya. Harusnya. Wah, Karena terobosan mereka yang oke banget sih kalau emang itu. iya, karena mereka kan menyebut itu mobilitas, Mas. Jadi Iya. harusnya ya Bawa doang tapi mas. bawa Atau mungkin ke luar negeri bisa naik menjanjikan pesawat ke atas kali. ya, tapi nggak menjanjikan ke bawah ya. Atau mungkin dia misalnya ke setiap negara nggak naik pesawat, naik roket. Gini ya. Iya, wih. Begini dong. Cuma jatuhnya begini. Lalu, wow. Jaga. Iya, jadi pokoknya intinya pilihannya banyak. Tapi sebenarnya acara utama Honda di Games kemarin tuh mengenalkan 4 produk mobil listrik. Oke. Ada Honda Zero Saloon, Honda Zero Alpha, Honda Zero SUV. Zero semua ya? Zero semua. Emang nama modelnya Zero Series gitu. Nah, salah satunya Honda Zero Alpha bakal masuk Indonesia 2 tahun lagi. Jadi kalau kalian melihat tuh yang belakangnya agak boxy-boxy unik Iya. gitu. Bahkan udah banyak itu ya. Ih, nggak bisa gitu kan selera. Iya lagi Bang ya. Berarti aku udah belain ya Bang. Brio kan, Brio lama. Brio lama ya. Gue lebih suka video lama lagi tuh kan selera. Itu yang menarik udah dites ya mas ya? Udah ada Udah. berapa kali spy shot gitu yang nunjukin Iya, ya? iya. Dan sebenarnya meskipun ya 3 produk tadi yang jadi apa ya highlight di acara itu, sebenarnya banyak yang salfok sama ininya apa mobil Brio listrik di masa depan. Oh, iya. Honda Super One. Oh, Honda Super One Honda dites. Super One. Iya, iya, iya. Yang udah dicoba itu Bakal dikenalin di sini juga. tahun depan malah Bang. Lebih Wih. cepat. Lebih cepat. Berarti tahun depan akan ada 2 mobil? Enggak, jadi yang Honda Zero tadi 2 tahun lagi 2027. Oh, 2 tahun lagi. Kalau yang Super One tahun depan. Tadi yang Zero itu apa? MPV, SUV? SUV. ya? Zero Alpha. Zero Alpha. Kalau Zero Alpha tuh bakal dikembangin dan diproduksi di India. Kalau Honda Super One masih belum ada apa ya? Belum ada informasi nih apakah nanti impor atau produksi lokal. Semuanya BEV tuh mas ya? Semuanya iya BEV. Honda Lokalnya berarti maksud lo di Indonesia gitu? di Indonesia itu masih belum tahu Bang. Menarik. Atau bisa jadi lokal region juga sih bang. Bisa. Kan Honda juga Iya. punya fasilitas di Thailand kan? Betul, bisa. Iya gitu, dan Honda Super One nih menarik banget sih karena kan dia hatchback listrik gitu. Iya, iya. Kalau ya nanti diluncurin mudah-mudahan sih bisa bersaing sama mobil-mobil Cina lain yang ada di segmen entry level kan. Iya. Dan ya mereka belum bisa bicara harganya, tapi kalau
kita ngelihat EN1 ya, EN1 itu kan platformnya ini kan, kemungkinan akan dibanderol 300 jutaan sih, menurut dugaan gue ya, karena yang EN1 ini di Jepang dibanderol 300 jutaan. Oh iya. Ya mungkin agak-agak naik dikit ya, karena kan ada beberapa penyempurnaan kan. Dan kemarin juga sempat nyoba tuh di R&D-nya mereka, dia tuh meskipun mobil listrik, dia punya suara artificial gitu. Oh. Ya, iya emang kita tahu itu palsu suaranya, tapi tetap menyenangkan sih. Kalau artificial tapi hampir semua mobil listrik sih udah punya ya. Banyak Hampir yang semua pabrikan lah. Salah satu yang paling ikonik sebenarnya punyanya BMW yang kerjasama sama siapa pembuat soundtracknya Star Wars. Jadi dia emang hire dia Hans Zimmer kalau nggak salah ya. Hans Zimmer, ya. Dia ngebuat untuk jadi suara itu spesifik banget gitu. Tapi iya biasanya kita temukan di mobil-mobil yang emang secara harga lumayan kan. Iya betul. Tapi kalau ini kan hatchback entry level. Itu yang menarik, benar. Menarik, dan bahkan ada boost mode juga yang ngasih Boost mode ya. tambahan ya. Daya nggak begitu besar tapi lumayan lah. Jadi ada sensasi racing-nya gitu kalau lagi bawa Itu mobil. tipikal itu tuh mas, tipikal mobil listrik karena Iya. dia nggak bisa macam-macam ya dengan rasa berkendara kayak kalau mobil bensin kan bisa ya Iya. mesin V gitu, kadang-kadang dibuat mesinnya mungkin rotari atau V atau inline kan beda-beda karakternya. Kalau mobil listrik kan diapain lagi ya? Kita kasih boost mode lah, kita kasih lontar lah, lontar jok nih. Saking bosennya mereka. Tapi kalau kata engineer mereka, suaranya tuh tidak terinfluensi dari model-model lain. Jadi gitu. suaranya tuh bener-bener baru. Mereka ngerumusin suara baru Iya. yang tidak ditemukan di model apapun kata mereka. Iya, kurang lebih gitu sih yang mereka bawa. Oh yang asik juga lo ke itu ya mas, ke Motegi ya. Motegi betul, itu ke kalau Honda Honda Collection fanboy Hall. itu harus kesana tuh ya. Iya seru banget. Tapi produk pertama yang dikomersialkan Honda tuh roda 2 sebenarnya. Betul. Oh, Kalau iya, nggak salah Dream Day, motor pertama utuh mereka tuh. Lalu bukan di sana ada motor juga kan ya? Ada, jadi satu kan? Iya, Antara Honda mobil. One, ya kan Honda One kan yang awal-awal ya. Honda Type A sebenarnya. Oh, motor Honda pertama. Type A, Type A, betul, betul, betul. betul. Tapi Yang kan- ada ininya. Iya, Yang ada ada jangkauannya. Iya, kayak dekolnya. Iya. Bentuknya kayak sepeda gitu nggak sih? Kayak sepeda Masih tunggang. terus ada mesin kecil gitu doang Iya, kan? iya. Mesinnya langsung Kayak bawa tempel itu gitu doang. kan? Tempel Iya, iya. doang, betul. Kayak itu mas, kayak saddleback ya. Bener, di bawah situ kan? Kalau yang gue baca, ini bisa dicek lagi kebenaran, tapi kayaknya benar sih harusnya. Jadi Salah sebenarnya, Ya bener. Kayak gitu udah salah itu mas. gue pernah baca di salah satu literasi atau di media gitu ya. Jadi sebenarnya motor pertama itu dibuat sama si Honda buat istrinya, karena istrinya kan kerja nih naik sepeda. Betul. Pernah Terus- pernah dengar pernah juga. dengar, Pernah Mas? dengar juga. Jadi kayak, Romantis kasihan banget nih ya. istri gue naik sepeda capek kerja. Gimana kalau gue bikin mesin, gue tempelin sepeda dia dan itu works Iya, ternyata. betul, betul. Dilan Kalau- juga dia bang ya. Gila ya? Dilannya Jepang dia. Gila, dan Jepang. Jadi kalau di India ada Taj Mahal, kalau di Jepang ada Iya. Honda. Kecintaan buat istri gitu lah. Ternyata kalau dampaknya baik sih nggak apa-apa ya, kecintaan terhadap orang. Indonesia tanggapan perang. Kayak gitu sih. Dan di museum itu menarik banget sih, bahkan kita juga dikasih unjuk. Jadi gini, ada sesi di mana kita tuh nonton mobil-mobil museum dipanasin. Iya. Dinyalain mesinnya, Oh, iya. jadi puter-puter. Iya, Gue orang 2 tahun lalu nggak ada. Nggak ada. Gue Oh. 2 tahun lalu nggak ada. Cuman udah keliling doang karena datang Seru udah banget, sore, Mas. datang udah sore terus nggak lama di museumnya langsung Oh. cabut. Bahkan dia biasanya kalau lagi tuh mas, kalau lagi GP Jepang ya di Motegi itu suka ada satu hari pertama misalnya, Kamis atau Jumat gitu, dia tuh ngeluarin motor-motor baru. Parade ya? Parade gitu Iya, mas, buat bener. manasin doang. Iya. Artinya juga dia nunjukin kalau tiap kendaraan yang di museum itu Iya. berfungsi. Berfungsi ya. Dan itu bener-bener dikeluarin dari museum, Bang. Dikeluarin, ditaruh jalanan, diajak muter-muter tuh. Oh dijalanin? Dijalanin di belakang. Jadi kita ngumpul, ngemper di pinggiran, terus senja kan, sore-sore. Iya. Wah, mahal banget. Ada yang mogok nggak mas tapi? Ada yang mau gorengan nggak? Lanjut nih ke Mas Doni yang paling banyak agendanya nih. Iya. Ini banyakan Honda sih. Kalau gue denger cerita Ewaran, Honda tuh padat banget katanya. Kalau Toyota apa ya? Yang paling menarik sih pastinya ini apa? Land Cruiser FJ. Oh iya. Bener. Itu jadi sebenarnya udah rame bahkan sebelum JMS dimulai kan, karena seminggu sebelumnya kalau nggak salah waktu itu tuh udah dirilis secara global di Thailand kalau nggak salah. Nah JMS kemarin tuh jadi ajang apa ya, dipamerkan ke publik kali ya untuk kali pertama, dan apa ya, penerimaannya luar biasa sih. Paling nggak yang gue lihat pagi-pagi tuh gue datang jam 8:30 atau jam 9 gitu, itu udah rame banget itu. Bahkan sebelum Press Day. Mas. sebelum boothnya resmi dibuka, ada speech dari Toyota gitu, itu udah rame banget. Orang tuh udah ngantri lah mau masuk ke dalam kabinnya, mau foto, mau bikin video di sekeliling Land Cruiser itu udah rame banget sih. Dan ya bahkan sampai siang tuh gue mau coba ngambil gambar segala macam masih padat banget. Dan akhirnya gue bisa dapat ngambil gambar yang agak clean tuh sore jam 3-an. Sementara jam 4 kan udah harus balik kan. Rombongan Toyota jam 4 udah cabut dari Big Side. Ya udah baru dapat yang agak lumayan clean jam 4
tigaan itulah. FJ. Gitu. Nah, FJ ini ramenya juga kan karena emang dia mau dijual kan. Udah mulai dijual tuh pertengahan 2026 rencananya. Dengan pabriknya di Thailand. Jadi ya orang kayak udah nunggu-nunggu banget gitu si Land Cruiser paling compact ini. Dan hitungannya dekat banget sama kita ya Mas ya? Hitungannya deket banget. Bakal deket masuk banget. juga pasti dong. Harusnya masuk sih ya. Harusnya masuk. Harusnya ya. dimasukin, Pak. Kalau menurut gua sih ya. Kemarin gue sempat ngobrol juga sama orang-orang TAM kan, Toyota Astra Motor. Mereka bilang sih, ada yang nanya kalau ini masuk ke Indonesia, ini nggak irisan nggak sama Fortuner gitu kan, soal harga, soal segala macam. Platformnya sama juga ya, Mas? Platformnya sama. Hilux ya? HSV. Mesin sama ya? Iya, mesinnya sama. Orang TAM itu bilang ya kalau ada marketnya pasti kita bisa nyiapin produknya gitu. Tinggal ada dulu lah pasarnya. Kalau ada permintaan kita bisa bawa kok barangnya. Nah yang menarik juga ngomongin harga karena sebenarnya kan kemarin emang belum ada harganya kan. Bahkan saat di launching secara global pun belum nyebut harga tuh. Yeah. Cuman beberapa situs Jepang sempat gue survei kemarin sebelum berangkat. Kalau di rupiah ini harganya di sekitar 580 jutaan di sana. Nggak tahu nih begitu sampai Indonesia. Jadi berapa harganya? Tapi kalau produksinya di Thailand Deket ya. Itu bisa dia. lebih Apalagi kalau dibawa sama temen ya Bang. Temen nggak mau emang bangun gitu. tapi kan dari kita kan Fortuner kan produksinya ya, Pak? Fortuner produksi Fortuner sini. lokal ya. Kita sangat Tapi memungkinkan. kan berbagi harusnya. mungkin Bang, berbagi AMV kan. Iya. Lu mau ngambil kayak Iya, kan iya, Hilux kan iya, di sana di iya, betul, Thailand kan. betul, Kita betul, dapat yang betul. lebih massal. Tapi kayaknya kalau udah diproduksi di Thailand agak susah ya diproduksi di Indonesia juga. Iya, Kayak- soalnya sering terjadi tarik-menarik ini Iya. sih, tarik-menarik. Ya kan dua-duanya, dua negara ya, Thailand dan Indonesia, sama-sama pengen ada investasi besar kan, karena selain investasi pastinya produk-produk yang dibikin, diusahain jadi barang ekspor kan, nambah nilai buat negaranya masing-masing gitu. Jadi ada tarik-menarik lah pastilah. Udah Sayangnya gitu tapi kan Indonesia sama Thailand punya hubungan kerjasama apa gitu kan? Iya, Sehingga ASEAN jadi dia ngirim tuh gratis, kita juga kirim Free gratis. trade ya, free trade kan ASEAN bukan itu sih? ASEAN ya Bang. Jadi ASEAN. mau dari manapun selama ASEAN kan dia kayaknya Nah itu. iya, artinya kan sangat Oh iya, memungkinkan yang ASEAN untuk Free Trade itu ya? Iya, Iya. sangat memungkinkan untuk. Tapi bikin. sayangnya Thailand tuh terkenal sebagai basis produksi mobil komersilnya Toyota. Betul, Jadi kayaknya betul, melihat betul, wujudnya betul. komersil gitu Mas ya. Yes. Betul. Mending Thailand aja deh udah. Terus apa lagi dari Toyota ya? Mobil anak-anak itu mas? Apa Oh sih? ya Kids Oh, Mobil. Oh, Kids Kids Mobil. Mobil. Mobil itu lucu banget itu. Kids Mobil. Imut-imut sih emang sih. Iya. Itu bukan mobil sih. Bukan, Stroller itu ya? sebenarnya Oh, iya. ya balik lagi ke campaign-nya Toyota sih sebenarnya. Mereka kan selalu menggaungkan mereka sebagai bukan produsen mobil lagi ya kalau nggak salah kan. Mereka bilang kita adalah perusahaan mobilitas gitu. Jadi ya, sama seperti beberapa brand Jepang lain kali ya. Mereka menawarkan Solusi. solusi mobilitas bukan cuma mobil 4 roda atau bis atau truk kayak gitulah. Jadi banyak mode apa ya? Mode mobilitas yang mereka tawarin. Nah, salah satunya Kids Mobi itu. Kids Mobil itu apa? Jadi Kalau yang gue pahamin Kids Mobi itu jadi kayak semacam stroller sih. Oh, Kalau iya. kayak di Indonesia ya, stroller tapi futuristis dari masa depan. Kenapa? Karena dia pakai AI. Pakai AI buat menggerakkan ini. Jadi dia nggak ada setirnya karena buat anak-anak. Dia otonom, kendaraan otonom. Jadi bisa dipakai lah buat anak-anak. Jadi kalau kata Toyota ini juga apa ya, semacam edukasi mereka ke anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa diajarkan tentang mobilitas, bagaimana bisa berkegiatan dengan berbagai macam perangkat mobilitas. Selain itu ada itu juga Mas di pojok di dekat Century itu ada HS ya. Ada HS. HS konsep. HS konsep. HS ya. Itu menarik banget sih menurut gua HS-nya. HS-nya apa ya? Di Indonesia kan HS apa ya? Jadi kendaraan biro travel kan ya. Travel. Dan nyaman sih, nyaman banget. Gue sering banget pergi kemana-mana tuh naik HS bersama beberapa brand lah. Dan yang nongol di JMS kemarin nggak ada informasi lengkap sih, apakah itu listrik, apa hybrid atau apa. Tapi gue yakin sih itu bakal jadi listrik ya. Nah yang nongol kemarin tuh ada dua wujud. Yang satu HS buat kepentingan apa ya, medik lah, paramedik gitu. Jadi Farmasi ya, Mas? Farmasi. Jadi kayak di dalamnya tuh kayak ada apa ya, berbagai macam perangkat kesehatan gitu lah. Lo kayak bisa apa ya, kayak rumah sakit berjalan sih Bisa gue bahasanya. rebahan, Bisa rebahan, kayak ada tempat tidurnya gitu. Ambulan. Dan mereka punya, bukan ambulan Bukan. tapi kalau ambulan kan pasti ada sirenenya di atas kan. Kalau ini nggak kayak, Di belakang itu tulisannya mobile pharmacy Mas. oh mobil farmasi, aku nggak lihat Mobile itu. pharmacy. Nah, terus di kursi di samping supirnya itu ada ini apa sih? Swivel seat ya? seat. Swivel seat ya? Bisa Jadi ya buat yang punya keterbatasan mobilitas, dia nggak perlu repot naik ke ininya, ke dalam kabinnya gitu. Terus satu lagi yang buat kayaknya multi purpose deh.
HS multipurpose. Jadi ya udah di dalamnya tuh emang bisa dibongkar pasang yang gue pahamin, bisa naro rak, bisa naro segala macam-macam gitu. Jadi multifungsi sih. Yang lainnya juga sama seperti Suzuki tadi, yang ditawarin Toyota tuh banyak banget perangkat mobilitas gitu. Jadi ada alat buat ngangkut barang, buat bantuin orang tua jalan-jalan, tapi wujudnya kayak kursi gini doang, cuma dia pakai kaki. Jadi bisa buat kita duduk, kemudian kursinya tuh bisa jalan kemana-mana gitu. Tadinya gue berpikir kan Toyota lagi dapat sebagai sebuah brand otomotif besar nih ya, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia kan mereka lagi dapat challenge besar lah ya, tantangan besar dari brand Cina. Brand Cina, terutama EV. Tadinya gue pikir, oke, Jepang, Toyota nih akan siap-siap nih ngelawan EV-EV-nya Cina gitu. Tapi ternyata enggak. Toyota tuh kan dari beberapa tahun lalu bilang, cara kita adalah multi pathway kan. Ada banyak cara menuju netralitas karbon. Salah satunya hybrid lah yang kita kenal banget di Indonesia. Terus ada hidrogen. Nah di JMS kemarin, di Japan Mobility Show kemarin, ya mereka bersikukuh dengan jalannya gitu. Udah, jalan gue adalah multi pathway, ya udah gue jalan multi pathway gitu. Jadi mereka aku yakin, istiqomah dengan jalannya. Dan dia kayak percaya itu emang teknologi di masa depan tuh nggak cuma satu. Betul. Nah kalau bahasanya Toyota tuh kan jargonnya mereka adalah to you Toyota kan. Nah, jadi menurut Toyota tuh bottom up. Jadi dari bawah baru diangkat ke atas. Dalam artian konsumen mau apa, kita kasih pilihannya gitu. Jadi bukan dari atas ke bawah, nggak didikte. Lo masa depan ada listrik, ya udah semua listrik, enggak. Jadi Toyota menawarkan berbagai jenis mobilitas yang sesuai sama kondisi negaranya, sama kebutuhannya gitu. Kira-kira multi pathway Mas ya, gue sedikit intermezzo dikit ya soal multi pathway. Si Suzuki juga nerapin multi pathway juga gitu. Gue kemarin ngobrol sama bosnya Suzuki Motor Corporation, salah satu petingginya lah ya. Dia kenapa menerapkan multi pathway itu karena lebih cepat lah gitu. Maksudnya untuk menuju netralitas karbon. Sementara kalau listrik doang, dia bilang gini, mobil listrik sekarang itu sukses karena ada insentif dari pemerintah. Sementara kebijakan pemerintah mungkin dinamis ya. Betul. Bisa ganti-ganti gitu kan. Iya, untuk dicatat itu bukan cuma di Indonesia loh. Di banyak negara pun kayak gitu. Jadi makanya si Suzuki ini, bahkan mungkin pabrikan Jepang lain juga begitu ya, berpikir seperti itu. Lebih banyak ya, jangan cuma listrik, jangan cuma satu teknologi, tapi berbagai teknologi yang tujuannya sama, netralitas karbon gitu. Iya, betul. Menekan emisi. Oh, satu hal lagi nih, yang menarik setelah JMS, kita sempat diajak ke Fukushima yang rest area maksudnya. Bukan, Fukushima tuh Etanol ya? Yang etanol. Kenapa jauh banget aja? Ini kebakaran JDM kayaknya. Soalnya ada banyak banget sih perjalanan. Itu lagi ngedit videonya. Jadi Fukushima terkait multi pathway-nya Toyota. Jadi ke Fukushima tuh mungkin 10-12 tahun lalu sempat ngetop gara-gara ada pembangkit nuklir yang rusak kena tsunami dan kemudian ada kebocoran segala macam. Nah kemarin sih aman-aman aja sih meskipun jaraknya nggak terlalu jauh katanya. Yang menarik, kenapa? Aman-amannya pakai asmat. Segala macam. Nah yang menarik adalah di sana kita dipaparin bagaimana Toyota dan beberapa brand sebenarnya lagi ngembangin bioetanol tapi dari bahan non pangan gitu. Sementara kan bioetanol yang sering kita pakai sekarang adalah yang dipakai di seluruh dunia adalah dari bahan pangan kan, dari tebu, dari jagung gitu kan. Sementara mereka lagi ngembangin mereka nyebutnya bioetanol level 2 atau tahap 2 gitu lah. Tapi dibuatnya bukan dari bahan pangan gitu. Ini jadi menarik karena kan sebelumnya kalau dari bahan pangan ada tarik ulur. Ini kalau bahan pangan tapi dibuat jadi bahan bakar gitu kan, kebutuhan pangan segala macam gitu. Nah, ini mereka ngebuatnya dari non pangan. Yang menariknya lagi adalah dari sampah dalam tanda kutip, karena sampahnya adalah sampah dari bukan itu Sampah masyarakat lah. Bisa tuh sama menggerak mobil. Sampah itu dari bekas jerami bekas padi, dari bekas tanaman tebu gitu. Jadi sebenarnya itu cocok banget buat buat negara-negara yang emang punya perkebunan luas ya, yang misalkan punya perkebunan tebu, terus produksi gulanya banyak, kan sisa tebunya bisa dipakai kayak gitu kan. Ampasnya betul, Amerika Latin, Brazil kayak gitu. Dan di Indonesia sebenarnya juga punya potensi sih kalau mempertimbangkan ya
tanah kita subur, banyak pertanian di mana-mana, banyak perkebunan gitu. Ya, Toyota itu sih banyak cerita seru lain sebenarnya. Salah satunya kita diajak ngerasain naik mobil-mobil JDM. Iya. Tapi itu baca aja beritanya deh sama nonton videonya. Panjangan lu. Iya, panjangan. Beritanya juga belum kelar, gua kira ada di draft tuh. Ya, silakan dibaca nanti di Detik Auto lah. Tuh, lanjut berarti gua. Terakhir. Daihatsu yang menarik sebenarnya di luar JMS-nya ya. Kalau tadi Mas Rangga diyakin ngelihat kota apa namanya? Miyazawa. Nah, kalau Daihatsu itu kita dibawa ke kota mereka, Mas. Daihatsu itu ternyata kotanya itu bukan di Tokyo. Mereka itu pabrikan yang headquarter-nya itu di Osaka. Jadi gue banyak main ke sana, udah gitu ke Kyoto, ke plant mereka gitu. Yang pabrik yang di Kyoto itu ternyata kembar dengan yang di Karawang. Iya. Jadi teknologinya sama persis. Bahkan katanya alurnya itu sama efektifnya sehingga bikin mobil Daihatsu di Kyoto dan di Durasinya sama, Karawang mirip-mirip tuh Mas efektifnya gitu. Efektifnya mirip, cuacanya enggak kan? Cuaca enggak. Tapi itu tipikal sih Bang, ya kan? Kan pabrik di sana mungkin tinggi-tinggi, gede-gede gitu kan. Ya gitu pakai AC. Kan kalau Indonesia kan sebisa mungkin terbuka kan untuk sirkulasi udaranya karena nggak panas, nggak pengap gitu. Nah, terus kalau di situ kita bisa ngelihat macam-macam, bahkan yang bikin gua sempat kaget itu banyak mobil yang dibuat tuh emblemnya non Daihatsu, Mas. Jadi karakternya sama kayak kita lah. ADM kan juga banyak bikin mobil non Daihatsu kan. Emblemnya Toyota. Pas kami kemarin datang juga ada Subaru bahkan. Jadi ya kemampuannya Toyota Group itu memang bisa bikin mobil dengan spek yang mirip-mirip untuk semua brandnya gitu. Di situ ngelihat itu ke Daihatsu Hue Mobility World itu kayak apa namanya? Kayak museumnya Daihatsu lah. Ngelihat bahwa ternyata Daihatsu itu kalau tadi Honda pertama kali bikin buat istrinya, Daihatsu itu pertama kali bikin untuk masyarakat gitu. Jadi sebelum ada kendaraan Daihatsu gitu, bahkan belum ada tulisan Daihatsu gitu di brand Daihatsu itu belum ada. Mereka tuh bikin mesin buat irigasi gitu Mas, buat menyalurkan air. Dari situ pembuatnya terkenal gitu ya, terus baru mulai merambah ke kendaraan roda 3, bemo. Di situ mulai ada tuh di tangkinya tulisan Daihatsu gitu. Barulah itu disebut mereka tuh pabrikan Daihatsu gitu. Akhirnya baru mereka bikin Mijet. Di Indonesia tuh terkenal tuh bemo. Tiga rodanya. Lalu bikin macam-macam Chevrolet. Bahkan yang menarik ada Ayla Mas, LCGC Indonesia. Ada Ayla di sana dipajang gitu. Jadi kalau kalian rindu sama Indonesia, misalnya mungkin TKI kan aduh kangen banget. Pabrik Kangen di rumah Kita mau lihat Ayla gitu. Si bisa tuh. Kayak juga sih mobilnya itu. Iya, Mobility World terbuka buat umum. Karena kan ini museum kan. Selain itu ya dia nunjukin sih Chevrolet pertama bahwa itu adalah ternyata mobil yang menariknya tuh dibuat ceritanya itu mobil yang pada masanya orang-orang Jepang itu trennya geser nih dari laki-laki jadi perempuan yang banyak beli mobil, yang banyak naik mobil sendiri dari rumah ke kantor gitu-gitu. Akhirnya mereka bikin lah mobil kecil, lalu kembangin transmisi matic. Ya gitu tuh, jadi bisa dibilang itu salah satu cikal bakal transmisi matic di Toyota Group gitu. Mereka bikin gimana ya cara bikin mobil kayak car nih, udah perempuan suka, tapi biar lebih mudah lagi nih mereka. Akhirnya mereka bikin itulah. Jadi mostly pengembangan Daihatsu itu untuk mobilitas yang cakupannya sempit gitu Mas, spesifik gitu. Untuk perempuan, untuk orang tua, untuk orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Sehingga mobil yang keluar tuh mobil kecil. Makanya pas kita ke JMS nggak heran kalau visinya itu ya udah dia tuh kayak car untuk masa depan gitu. Makanya yang dibawa tuh mobil yang kayaknya nggak akan cepet untuk masuk Indonesia karena beda segmentasinya. Kalau tadi Toyota kan HS kita tahu. Betul. Terus FJ kan Land Cruiser ada. Tadi Bang Upi juga Lexus LM ada. Mas Rangga, Mas Farhan. Bahkan Honda udah spesifik banget tahun depan gitu. Kalau Daihatsu kayaknya nggak mungkin sih. Kecuali kelak ada regulasi K-Car gitu. Baru mulai masuk tuh. Daihatsu mojang banyak hal, Mijet, kendaraan roda 3, sekarang jadi roda 4, di sana Mijet X, jadi bentuknya tuh kayak kancil ya, kancil di Indonesia yang jadi baja itu. Bentuknya gitu untuk 3 orang, lalu dikasih rack di belakang untuk bawa barang, terus juga ada Daihatsu Copen. Jadi K-Open namanya. Andalan. Ini ya, convertible ya? Iya. Ya Roadster ya Mas. Roadster. Tapi karena Daihatsu itu bawa semangat K-nya itu, K-car, jadi semua namanya pakai K di depannya. Jadi Copen jadi K-Open.
Terus ada K-Open yang prototype. Karena mengingat Akio Toyoda tuh seneng banget nyetir ya Mas. Iya. Bahkan seneng banget balap. Balapan masih seneng dia. banget. Pokoknya seneng banget uji mobil yang performance tinggi lah. Nah, Akio Toyoda tuh pengen bawa semangat itu ke Daihatsu juga. Terus yang paling menarik dari booth-nya Daihatsu di Japan Mobility Show itu menurut gue, mereka punya Kaibako K, itu mobil Grand Max gitu. Iya. Grand Max, tapi dibuat nggak ada pedal gasnya, nggak ada pedal remnya, sehingga otonom kayak Lexus punya. Dia diklaim dengan aplikasi atau dengan apalah ya, dengan teknologi di masa depan, si supir-supir itu tuh nggak perlu ribet lagi untuk cari mobil, cari parkir, karena dia udah tinggal fokus aja untuk pengantarannya gitu. Semua itu mobil aja yang kerjain. Jadi misalnya, sudah siap nih di lobi, dia tinggal pencet gitu ya, mobil datang, dia tinggal mindah-mindahin gitu. Jadi dia membantu meringankan kerja si supir lah. Iya, jadi mobilitasnya juga jadi lebih mudah. Betul, jadi capeknya nggak capek 2 kali kan. Kalau sekarang kan capek. Capek ngangkat, capek nyetir. Iya, udah gitu di Indonesia capek odol lagi kan. Aduh, ada di sub kan nih, mantau gua. Nah, kalau di Jepang nggak bisa tuh kayak gitu. Terus si Daihatsu juga punya semangat yang sama kayak Suzuki, Honda, Toyota. Mostly sih karena keadaan memaksa ya. Di Jepang itu kan trennya orang tua Iya. makin banyak, Jumlahnya orang tua banyak makin dibanding banyak. orang muda. Kok iya. bisa nambah terus nggak orang tua ya? Karena orang tua nambah sih malu, ya. Kan lama-lama jadi tua. Orang tua nambah. Langsung muda langsung balik. Lu gimana sih? Itu nggak nambah sih sebenarnya. Istilahnya bukan nambah kali ya. Bukan nambah ya? Iya. Kalau nambah kan dari ketiadaan menjadi ada. Gimana nih? Kali ya, Nambah tua gitu, nambah tua deh. Tapi nambah Mas, karena kan Nambah. geser dari kelas menengah ke atas. Udah ya. Yang lain aja kali gitu Pak. Jadi. Kenapa nambah? Karena jumlah kelahirannya kecil. Iya. Oh Jadi iya, jumlah yang tua lebih banyak karena jumlah yang mudanya nggak bertambah signifikan. Jadi ada Gitu. perbandingannya gitu ya. Kesimpulannya kayak gitu udah nggak usah dibahas lagi. Iya, gak usah dibahas lagi. Nah tapi gara-gara trennya itu kalau kita kan mungkin akan menuju Indonesia emas kan, banyak anak muda. Kalau mereka kan lagi dalam keadaan yang mengkhawatirkan sebenarnya, banyak usia-usia non produktif gitu, sehingga Betul, pabrikan betul, pun betul. bergeraknya ke sana tuh, bikin Iya. mobil yang tadi mobil farmasi ya Mas, yang akhirnya supirnya kayak orang Indonesia tuh Mas, TKI kayaknya. Susah bikin SIM-nya di sana tapi. Oh iya, Kita ada bikin berita itu kan, yang supir bis kan, supir Iya, bis iya. orang Indonesia di Jepang kan. Iya. Sekolah dulu tuh berapa tahun? Betul. Nah, terus kalau Daihatsu bikinnya mobil-mobil yang bisa punya beragam teknologi yang memudahkan mereka sih. Khususnya malah yang menarik tuh mereka pakai kata-kata memantau, Mas. Jadi mobilnya itu diplot untuk bisa memantau elders community gitu kan. Jadi bukan membantu ya kalau gue baca rilisnya itu dia tuh to monitor gitu. Jadi untuk memantau, mungkin ya caranya dia bisa berkala lewat rumah itu kali ya. Terus misalnya lewat komplek yang sama, kok ini hari ini nggak ada kegiatan, nggak ada pergerakan, mungkin dia bisa ngasih report kali kan. Ya, atau juga mungkin Ke lagi anaknya. dalam saat berkendaranya kali, jika terjadi sesuatu. Iya, Betul. mungkin bisa kayak langsung gitu bawa juga. ke rumah sakit. Betul. Ya gitu-gitulah. Tapi yang pasti yang bikin kita terasa makin kayaknya jauh deh teknologinya sama kita, karena nggak sama itu Mas keresahannya. Indonesia kan keresahannya nggak ke arah situ gitu, sehingga teknologi-teknologi Daihatsu, teknologinya yang di JMS itu kebanyakan nggak cocok sama kita nih. Gitu. Iya, kita lebih resah soalnya. Nggak, lebih banyak masalah. Kalau kita lebih Ya emang segmentasinya beda kali ya, kebutuhan di Jepang sama kebutuhan konsumen di Jepang sama kebutuhan konsumen di Indonesia beda. Dan kebetulan yang dibawa Daihatsu kemarin adalah yaudah gue mau fokus buat konsumen gue yang di Jepang aja, betul. karena ini pamerannya juga buat di Jepang kan. Ya, meskipun pasar Indonesia itu pasar yang penting buat Daihatsu. Betul. Karena Daihatsu kan di luar Jepang mereka itu gerilyanya di Indonesia, Malaysia ya Mas. Iya. Malaysia dia punya Pero 2, di Indonesia juga salah satu pabrikan yang sangat serius untuk menggarap konsumen first car buyer. Iya. Makanya dia selalu jadi yang nomor 2 di penjualan itu, karena ya di luar Jakarta yang random gitu ya, orang-orang nyari mobil macam-macam. Di daerah itu biasanya top of mind mereka tuh ya Xenia, Terios, Sirion. Betul. Sehingga Daihatsu tuh memang jadi pasar penting juga di Iya, Indonesia. iya. Ya JMS kurang lebih kayak gitu sih. Kita sempat muter-muter juga ya. Betul. Cuman yang sebenarnya yang menarik juga kan kemunculan BYD kan. BYD bawa K-Car ya. Gua nyamperin K-Car terus. listrik ya? K-Car Oh, lu nyamperin? Gue nyamperin, nanti ada videonya. Si K-Car-nya itu yang menarik adalah dia tiba-tiba pabrikan Cina out of nowhere gitu ya. Dia bahkan nggak punya
woro-woro gitu sebelumnya ya, kita akan bikin mobil yang murah gitu kan, sampai di Indonesia mungkin kita tahu yang paling murah tuh Etowan gitu ya, tapi mereka tiba-tiba masuk ke kandang orang gitu nih. Betul. Di segmentasi yang rame banget juga kan itu kan. Dan itu kayaknya harusnya meresahkan pabrikan-pabrikan kayak Daihatsu sih mas. Harusnya sih. Bikin resah gitu. Ada ini juga komentar dari bosnya Suzuki, kalau kita ngutip dari media lokalnya Cina, CEO-nya Suzuki itu bilang pilihan mobil kecil itu banyak di dunia gitu, tapi si BYD malah milih Kei-Car yang lebih laris yang lagi laris banget di Jepang gitu. Iya, Dan sebenarnya kayak ada pesan yang mau disampaikan juga ya sama BYD. Kei-Car tuh spesifik kan, yang tadi kita bilang ya di lokasinya. Benar. Jadi kalau emang dia masuk itu beneran kayak nyolek gitu. Iya. Ada perang. Dan kayak emang khusus untuk di Jepang. Iya betul. Menarik kan. Menarik sih, tapi dibantah sih sama BYD. Kata BYD bilang kita nggak mau menantang Jepang lah, tapi kita menghadirkan pilihan gitu. Lain ya. Pilihan. Iya. Dia bilang gitu sih. Ya itu polanya selalu gitu. Emang betul di Indonesia juga gitu. Bercanda lagi. Sebelum Etowan juga gitu kita nggak akan perang harga lo tiba-tiba. Menarik sih. Tapi yang sempat keliling berarti gue doang. Iya, gua enggak Iya. deh. Gue pernah 2 kali loh ke pameran. 2 hari. 2 hari mas. Tapi ya fokusnya di Honda aja karena kan banyak ya. Jadi ya fokusnya di situ aja. Kalau Cuma BYD deket sama booth gue jadi Oh sempat iya, lihat. Kan bahkan di situ seberang juga langsung kan mas, seberang seberang diagonalnya kan. Jadi ya. BYD bawa apaan aja selain Kei-Car? Di BYD itu displaynya dia. Ada si Lion 6, tapi si Lion 6 kan emang udah mobil yang mereka pasarin. Yang uang tuh yang bisa joget, ditaruh di tengah-tengah. Nah itu terus udah gitu ada yang di seksi komersil lagi tuh mas. Jadi mereka selain menggoda pasar yang Kei-Car, mereka bawa SUV, bawa sports car lah ya, hitungannya yang uang itu ya. Yang uang. Bahkan mereka juga bawa kelas komersilnya. Jadi memang itu udah menyenggol Daihatsu, nyenggol Century, mungkin nyenggol Isuzu itu. Tapi jika dibandingkan dengan pameran-pameran lain lah. Menurut gua dulu deh. Oke. Menurut gua Japan Mobility Show ini masih patut disebut menjadi salah satu kiblat otomotif dunia. Salah satu ya? Salah satu karena Bukan satu-satunya ya? Iya. Lu gimana Mas Aran? Kan udah pernah ke Shanghai. Shanghai ya? Gue coba membandingkan sama Shanghai kali ya, karena kan Shanghai juga baru bulan April atau Mei gitu kan, masih dekat ya. Yang gue rasakan sebenarnya 2 pameran ini sama-sama flexing teknologi, pamer-pamer teknologi gitu. Cuman bedanya kalau tadi kan Jepang emang banyak bicara soal mobilitas kan. Dan yang ini bicara soal perasaan gue secara pribadi ya. Ketika gue ke pameran Jepang dan masuk ke dalam gitu ya di Japan Mobility Show, gue udah kenal gitu sama produk-produknya. Gue udah tahu. Oh ini mobil apa? Iya, jadi ada kayak ada menyentuh sisi emosional gue gitu sebagai flashback seorang. ya? Enggak ya? Flashback. Mungkin ya beberapa kali ya karena di booth Honda juga kan mereka majang Prelude kan, yang juga generasi ke-6 yang sebelumnya juga pernah besar kan di sana. Dan kita deket gitu sama produk-produk Honda. Ketika gue main ke pameran Cina, gue tuh tahu kalau itu tuh canggih gitu, mobil-mobilnya canggih-canggih, teknologi mereka canggih-canggih, tapi gue nggak mengenal produk itu gitu. Gue nggak tahu ini mobil apa dan mobil ini dan mobil A dan mobil B bedanya di mana gitu, gue nggak kenal gitu. Jadi keterpukauannya sama, tapi ada sisi emosional yang lebih tersentuh gitu ketika gue di pameran Jepang. Sama kayak itu sih Mas, Cina tuh kayak berlebihan ya. Maksudnya kayak berlebihan kebanyakan brand, kebanyakan model. Bisa jadi betul. Dan kita tuh banyak yang itu tahu, banyak yang nggak kenal. Nggak nge sama itu dia. domestic market nggak sih atau ternyata global. Ada yang taruh bahkan spesifik ini buat negara ini gitu. Kan namanya juga beda-beda kan. Iya betul. Jadi produknya sama tapi di negara A, negara B namanya beda. Ini pakai emblem Majalina itu kan. Jadi bikin kita makin ini mobil apa? Iya. Betul. Nah, itu dia yang beda ya. Kalau di Cina tuh kemarin kan ada yang streaming gitu ya. Itu yang iya. Bahkan di hari pertama. Keranjang kuningnya Kak gitu. Kalau di Jepang nggak ada sih, clean. Dan presscon mereka tuh sebentar banget. Dan Sebagai wartawan ya, kita bicara soal presscon ya. dan rapi ya. Rapi, cepet, nggak ada buka-buka kain hitam. Apa ya? Gue belum pernah ke Shanghai Auto Show sih. Jadi satu-satunya pameran internasional yang gue ikutin baru Japan Mobility Show. Meskipun udah 3 kali berangkat ke JMS. Cuman kalau menurut gue yang menarik adalah balik lagi ke bagaimana ternyata bukan Toyota doang, tapi brand-brand Jepang yang lain ingin mengembangkan multi pathway gitu. Jadi di tengah gempuran mobil-mobil Cina dan isu dan dorongan mobil listrik, brand-brand Jepang ini masih kuat dengan pendiriannya masing-masing bahwa ada banyak jalan loh menuju netralitas karbon gitu kan. Tadi kalau Suzuki pakai kotoran sapi, terus Toyota pakai sampah bekas tanaman non pangan gitu. Sementara gue sempat dengar juga
Mazda juga lagi ngembangin dari alga gitu. Jadi alga ya. mereka punya banyak cara sih, punya banyak strategi dan itu kayaknya jadi hal yang disodorin juga nih. Jadi tema-tema besar yang disodorin saat JMS kemarin gitu. Jadi bukan cuma ngomongin, oh gue punya produk A, canggihnya ini bisa otonom, hemat listrik, bla bla segala macam. Tapi bagaimana mereka melakukan pendekatan untuk mencari sumber-sumber energi lain di masa depan. Yang gue pahamin sih itu sih. Gitu. Iya. Dan kayaknya seragam ya, banyak brand-brand dari Jepang kayak gitu. Tapi di hari kedua yang lo kesanahan, Hari kedua gue nggak sempat ke BYD. enggak, secara umum keramaiannya gimana? Nah, karena gue keluar jam 1, itu kan belum dibuka mas untuk umum. Kan untuk umum tuh kalau nggak salah jam 1 ke atas. Flash day-nya Ya. setelah jam 1 ya. Jadi ya, cuman dari yang video yang gue lihat dari teman-teman yang mampir lagi ke sana di hari-hari berikutnya, itu emang ramai banget antriannya mas. Tapi Bener-bener penuh banget. Rai itu ramai karena entah kenapa ya di Jepang itu eksibisi dibuat dari jam yang nanggung banget mas. Sadar nggak kalau JMS itu tutup jam 6 sore. Jadi bayangin aja kayak jendela sependek itu kan pasti orang-orang semua langsung rebutan gitu. Iya, gue disuruh-suruhin tuh jam 6. Udah keluar. Iya karena jam 6 tutup. Jadi kayaknya mereka Karena di sana sebel jam banget ya. 5 ya, udah gelap langitnya ya. Iya, dia Tergantung musim kan? Tergantung musim, tergantung musim ya. Pas kemarin sunset itu jam 5. Kita jam 5 yang kemarin. Dia baru-baru soalnya main. Baru ya, baru sekali. Baru 1 musim doang. Coba nih kalau summer pak, summer lama banget mataharinya nggak turun-turun. Sama tapi panas banget ya? Panas banget. Panas, gue belum pernah sama. Oh, iya. Panas bau ketek lagi tuh. Oh iya. Jepang juga kayak gitu. Ntar coba kan.